Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita mengenai hukum mad lazim. Ya, mad lazim itu ada di bait ke-48 dan seterusnya. Nah, kita akan baca dulu. Ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan dari 48 sampai bait ke-57 itu kita akan bagi menjadi dua. Kita sekarang akan membahas dari 48 sampai 52 terlebih dahulu. Saya bacakan nadomnya, nanti ikutin. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah ilahuma mukhafafun musaqalun fahadihi arba'atun tufasalu fa'in bikilmatin sukunun ijtama' maharfi madin fahuwa kilmiyun waqa au fi thulasiyil hurufi wujida wal maduwas tuhu faharfiyun bada kilahuma musaqalun in udgima mukhaffafun kullun idza lam yudgama. Ya, silakan. Ikutin. Aqsamu lazimin ladaihim miyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhafafun musaqalun fahadihi arba'atun tufasalu fa'in bikilmatin sukunun ijtama' maharfi madin fahuwa kilmiyun waqa au fi thulasiyil hurufi wujida wal maduwas tufa harfiyun bada kilahuma musaqalun inurgiba mukhaffafun kullun idza lam yudgama. Di lafad sukun ijtama bait ke-50 itu ada iltiqau sakinen antar tanwin dengan ja, maka dibacanya sukunu nijtama seperti yang telah dijelaskan. Ya. Coba ulang ya, bait ke-50. Fa'in bikil nijtama. Nah, itu sukun nijtama dibaca. Baik, kita masuk ke bait ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamu lazimin. Adapun bagian dari mad lazim ladaihi menurut ahli qiraat arba'atun itu ada 4. Watilka adapun yang 4 kilmiun, yakni kilmi yang pertama adalah mad lazim kilmi berarti waharfiyun dan harfi, artinya mad lazim harfi ma'ahu beserta itu harfi kilahuma bagian, ma'ahu beserta itu bagian kilahuma adapun
satu persatu di antara dua, antara kilmi dan harfi. Mukhaffafun, ada yang mukhaffaf, musaqqalun, ada juga yang musaqqal. Jadi nanti fahadhihi, maka ini arbaatun, ada 4. Ya, tufassalu yang diperinci. Ya. Itu di bait ke-49. Jadi di sini dalam bait 48 dengan 49, ay aqsamul madil lazim indal qurra arbaatun, akan menjelaskan tentang pembagian dari mad lazim, ya. Jadi pembagian dari mad lazim menurut ahli qiraat itu ada 4. Awalu qismaini, pertama dua bagian pertama yaitu al madul lazim al kilmi, yakni mad lazim kilmi, wal madul lazim harfi, dan yang keduanya adalah mad lazim harfi. Wa kullan min hadainil qismaini yanqasimu ila mukhaffaf wa musaqqal. Dari bagian-bagian tersebut, dua bagian tersebut terbagi lagi menjadi mukhaffaf dengan musaqqal, sehingga walaihi takunul arbaatu aksamin, sehingga semuanya totalnya menjadi 4 bagian. Jadi kalau kita sebutkan, yang pertama adalah mad al madul lazim kilmi mukhaffaf, berarti mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang kedua al madul lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi musaqqal. Yang ketiga al-madul lazim harfi mukhaffaf, yakni mad lazim harfi mukhaffaf, al-madul lazim harfi musaqqal, dan yang keempat adalah mad lazim harfi musaqqal. Nah, itu adalah pembagian dari mad lazim, adanya di bait ke-48 dengan bait ke-49. Kita lanjut ke bait ke-50. Fa'in bikil matin sukunu nijtama harfi mad din fahwa kilmiyun waqo'. Di sini ada sukunu nijtama, ya. Sukunu nijtama itu artinya sukun, ada nun, di situ ada tanwin, kemudian ada ijtama yaitu sukun. Jadi dibacanya sukunu nijtama, ya, sukunu nijtama. Jadi ini seperti yang sudah dibahas kemarin, ada iltiqau sakinen, kemudian nanti ada harfus sakin idza hurika bil kasri. Nah, kita artikan fa'in bikil matin, maka apabila, nah ini kesini langsung bacanya lebih enak kesini, fa'in ijtama. Ya. Fa ini jtama'a, maka apabila terkumpul sukunun, yakni sukun, ya, yang terkumpulnya sukun, bikil matin, dengan di satu kalimat, maharfin beserta mad, maharfi madin beserta huruf mad, fahuwa, maka mad tersebut kilmiun diberi nama, atau fahuwa, maka adapun mad tersebut kilmiun, yaitu mad lazim kilmi. Wakoa yang terjadi itu mad. Jadi di dalam bait ke-50 ini akan menjelaskan mad lazim kilmi. Ya, mad lazim kilmi itu terjadi pada saat ada sukun beserta huruf mad dalam satu kalimat, terkumpul dalam satu kalimat, maka itu disebut sebagai mad lazim kilmi. Ya. Wahuna yubayinu nazim, di sini yubayinu nazimu, nazim menjelaskan mahiyatal madil lazimil kilmi, materi tentang mad lazim kilmi. Idza jaa ba'da harfil mad, yakni mad lazim kilmi itu terjadi ketika ada atau datang setelah huruf mad sukunun asli. Jadi ada sukun asal, sukun asli, ya. Fi kalimatin wahid, fi kalimatin wahidatin, di dalam satu kalimat. Yakunul mad, maka mad itu adalah madul lazimin kilmi, mad lazim kilmi.
mislu as-sakhah seperti lafaz as-sakhah, at-tammah, atuhajuni atau dabbah, atau biasa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah apa? Walau dhalli. Nah, itu termasuk ke dalam mad lazim kilmi, ya. Mad lazim kilmi. Qauluhu waqa'a, lafadz waqa'a ini ayat hasola, yakni di sini menegaskan syarah yaitu hasil. Di sini menghasilkan mad di situ. Wa zaqaraha takmilatul lil bait. Nazim atau Kiai Musonif di sini menjelaskan sempurnanya, menyempurnakan baitnya di sini. Ya. Di bait ke-51 berikutnya. Au fi thulasil hurufi wujida wal madu wastuhu fa harfiyun bada. Au fi thulasiyin, atau ada di au wujida gitu ya. Lebih enak seperti itu bacanya. Au wujida, atau ditemukan fi sulasiyi, dalam fi sulasiyil hurufi, dalam kalimat yang terdiri dari 3 huruf gitu. Wal madu, adapun madnya, wastuhu, berada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengah kalimat di sini, ada di tengah-tengah 3 huruf tersebut. Faharfiyun, maka mad tersebut dikatakan sebagai mad lazim harfi, bada yang tampak jelas di situ. Artinya, ai idza jatama'a sukun, apabila sukun itu berkumpul ma'a harfil maddi, beserta huruf mad, fi harfin mukawwanin min salasi ahrufin, dari huruf yang dibentuk dari 3 huruf, ya. Ausatuha harfu madin, yang tengah-tengahnya itu adalah huruf mad, mislu nun, qaf, nah itu, atau sod, ya, yakunul mad lazim harfi. Nah, yang seperti itu dikatakan sebagai mad lazim harfi. Kenapa nun? Di situ kan hanya ada 1 huruf. Tidak. Kalau dibacanya itu seperti kita menuliskan nun, ada nun, ada waw, ada nun lagi. Jadi di situ ada waw yang sukun, ya. Huruf mad di situ. Wawnya adalah huruf mad, makanya dibacanya nun. Ketemu dengan siapa? Nun yang terakhir ada sukunnya, ya. Jadi ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam 1 kalimat dan terdiri dari 3 huruf, nun, waw, nun. Jadi nun dibacanya. Nah, itu adalah mad harfi seperti itu. Atau qaf, ya. Qaf itu kan terdiri dari 3 huruf dibacanya dalam bacaannya. Pertama ko, yang kedua alif, yang ketiga fa, ya. Berarti kalau kita baca adalah qaf. Berarti di awal ada huruf mad, yaitu alif, bertemu dengan sebelumnya adalah fathah, berarti ko, itu kan dibaca panjang. Kedepannya ada huruf sukun, fa yang sukun, jadi qaf, seperti itu. Dan itu disebut sebagai apa? Sebagai mad lazim harfi, yang seperti itu, ya. Qauluhu bada, lafadz bada ini ayat doharo, artinya adalah tampak, ya. Wada itu yang di akhir bait itu tampak. Wadakaraha takmilatun lil bait, ya. Nazim menjelaskan hal itu hanya untuk menyempurnakan bait. Maaf, yang ini tadi salah, berarti ini wadakaraha takmilatun lil bait itu Kiai Nazim atau Kiai Musonif di sini menyebutkan lafadz waqa itu karena untuk menyempurnakan bait saja. Ini juga sama, wadakaraha takmilatun lil bait itu Kiai Nazim menyebutkan lafadz bada itu hanya untuk menyempurnakan baitnya, karena yang di setengah bait pertama itu wujida, ujungnya da, maka di sini ujungnya bada, gitu ya.
Kita lanjutkan ke bait ke-52. Kilahuma musaqalun in udgima mukhaffafun kuluni dalam yudgoma. Kilahuma, adapun dari dua bagian tersebut yaitu harfi dan kilmi, ya, ada harfi, ada kilmi. Musaqalun, ya, ada yang musaqal. Musaqal itu kapan terjadinya? In udgima, ketika diidgomkan. Mukhaffafun disebut sebagai mukhaffaf, yang keduanya ini musaqalun, kemudian ini mukhaffafun, yang keduanya mukhaffaf. Kulun, ya, untuk setiap bagian, iza lam yudgoma, apabila tidak diidgomkan. Jadi kalau diidgomkan disebutnya mukhaffaf, kalau tidak diidgomkan disebutnya kalau diidgomkan disebutnya musaqal, kalau tidak diidgomkan disebutnya mukhaffaf. Gitu, ya. Ai kula madaini lazimaini kilmi wa harfai yakunu musaqalan. Jadi di sini dijelaskan untuk setiap bagian dua mad lazim itu, baik itu kilmi ataupun harfi, yakunu musaqalan, ada yang disebut dengan mad lazim musaqal. Jadi nanti bagiannya ada mad lazim kilmi musaqal, ada mad lazim harfi musaqal. Kapan? In udgimal harfu sakin al waqi'u ba'da harfil maddi. Ini terjadi ketika apabila diidgomkan huruf sukun itu yang ada setelah huruf mad, ya. Huruf sukunnya diidgomkan setelah huruf mad, ya. Fima badahu, di dalam huruf yang setelahnya. Misalul mad lazim kilmi, contoh untuk mad lazim kilmi musaqal seperti lafaz al-haqqah, atau dalam surah Al-Fatihah ada waladdallin. Itu yang pertama do-nya itu adalah mad di situ, kemudian ada lam dan di situ ada tasdid di situ, ya. Artinya di situ ada idgham, ya, ada huruf yang diidgomkan. Jadi dibacanya musaqal, ya, musaqal. Wa misalul mad lazim harfi musaqal, adapun contoh untuk mad lazim harfi musaqal yaitu alam fi bidayati suratil Baqarah, yaitu lam yang ada di awal surah Al-Baqarah, fi alif lam mim, seperti lafaz alif lam mim. Itu kan mimnya itu kan ada tasdid, ya. Jadi dibacanya alif la itu kan jadi panjang karena ada madnya. Jadi alif lam mim. Coba bareng. Alif, nah, alif lam mim. Coba. Nah, atau wasinu fi bidayati suratil Qasas, atau sinnya yang ada di awal surah Al-Qasas seperti lafaz Qasim mim. Di situ ada idgham, ya. Jadi sin itu kan sin nun, ya. Sin ujungnya kan berarti sa, ya, nun. Kemudian kedepannya ada mim dan di situ ada idgham. Jadi si mim ada idgham, ada tasdidnya di situ, dan di situ ada mad, ya, si. Nah, itu kan dibaca panjang mad di situ, dan di situ namanya harfi, namanya. Harfinya musaqal karena ada idgham, diidghamkan huruf yang sukunnya ke huruf yang setelahnya. Jadi qasim mim. Coba. Nah, wasumia musaqal, itu namanya adalah musaqal. Kenapa diberikan nama musaqal? Wasumia musaqalan, dikasih nama dengan nama musaqal, ya, lisiqalin nutqi, karena beratnya pengucapan. Jadi kalau musaqal itu berat pengucapannya, seperti tadi waladdallin, itu berat pengucapannya.
pengucapannya. Ya. Waladdallin. Coba. Walau di situ ada mad namanya mad lazim kilmi kalau di situ musakol ya, karena musakol itu karena ada idgomnya. Jadi nanti gini kita membedakannya mad lazim awalnya ya, kemudian ada kilmi. Kenapa dikatakan kilmi? Karena dalam satu kalimat di situ ya bentuknya. Kenapa dikatakan musakol? Karena diidgomkan. Ya, jadi ada pengaruh idgom. Dilihat dari segi idgom atau tidak idgomnya itu ada dua, yaitu musaqal dan mukhaffaf. Ya, dilihat dari segi apakah dalam satu kalimat atau dalam satu huruf itu ada ilmi dan ada harfi. Ya. Lisiqali nutqi bihi li'annal harfal ladhi yaudu harfal mad harfal musyaddad ya, karena huruf yang tadi dikembalikan huruf madnya menjadi huruf yang ditasydid di situ. Huruf yang kembalinya itu huruf mad itu adalah jadi dia digabung dengan huruf yang bertasydid. Jadi berat pengucapannya di situ. Sim mim, makanya sim mim seperti itu ya. Nah, wa idza lam yudgom, kalau tidak diidgomkan, al harfus sakin, huruf yang sukun, ya, al waqi'u yang ada ba'da harfil maddi setelah huruf mad, fi ma ba'dahu di dalam huruf setelahnya, fa huwa mukhaffaf, maka itu adalah disebut sebagai mukhaffaf. Misalul mad lazim kilmi mukhaffaf, contoh untuk mad lazim kilmi mukhaffaf seperti lafaz al-an. Jadi tidak terlalu sulit pengucapan lamnya kan jadi izhar di situ. Al-ana ya. Al-ana di situ ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat dan tidak beridgom. Makanya disebutnya sebagai mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Al-ana dan walasanilah tidak ada duanya. Wa misalul madil lazim al harfi mukhaffaf, dan contoh untuk mad lazim harfi mukhaffaf seperti lafaz sod. Udah seperti itu aja. Berarti ada so, ada alif, ada dal yang mati. Di situ bertemu antara mad dengan huruf sukun yaitu dal. Jadi sod dan tidak diidghamkan ke kalimat berikutnya. Jadi tinggal sod ringan, makanya disebut mukhaffaf. Atau qaf. Qaf itu berarti ada ko, ada alif, ada fa. Fa-nya sukun. Ada mad ya, yaitu ko panjang bertemu dengan huruf yang sukun. Jadi dibacanya qaf begitu. Ya. Wal mimu fi bidayati suratil Baqarah fi alif lam mim. Untuk mimnya ya, mim yang ada di awal surah Baqarah untuk di lafaz alif lam mim. Nah, wasumya mukhaffafan diberikan atau diberi nama mukhaffaf li khifatin nutqi ya, tadi yang sudah dibilang karena ringannya pengucapan bihi terhadap itu mad li khulwati minat tasydidi, karena tidak adanya tasydid di situ, tidak bertasydid sehingga pengucapannya cukup ringan ya. Nah, baik itu sementara sampai bab atau bait ke-52. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan itu terakhir ya untuk aqsamul madil lazim. Insyaallah nanti dilanjutkan untuk khotimatun, artinya ini pertemuan terakhirnya berarti di hari berikutnya ya. Hari berikutnya itu ada adalah pertemuan yang terakhir ya, insyaallah. Nah, sekarang coba buka Al-Qur'annya. Ya, kita lanjutkan ke pembacaan surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. An tazbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa. Uzwa. Qalu atattakhiduna huzwan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke, kita lihat tajwidnya. Wa iz qala mu itu apa namanya? Mad tabi'i. Berapa huruf mad tabi'i? 3 apa aja? Waw, alif ya dikumpulkan dalam lafaz wayin. Ya, kaidahnya apa? Huruf walin itu madlin ya berarti ya. Musa liqau. Nah ini kau apa? Tadi kau waw sukun setelah fathah. Madlin ya. Madlin. Berapa hurufnya madlin? Ada dua apa aja? Waw sukun dengan waw sukun yang setelah fathah dan ya sukun setelah fathah ya. Jadi kau dibacanya atau ya hurufnya 2. Apa kaidahnya tadi? Lanjutan yang tadi 41. Walinumin wawawun sakana inin fitahul qablakulin ulina liqaumihi i. Nah ini mihi apa ini? Apa hukum yang ini kemarin sudah dibahas? Mad silah tawilah. Mad silah tawilah karena di situ ada hak domir ya berharkat, kasrohnya panjang ya, kemudian kedepannya ada hamzah. Jadi mad silah kubro yang kemarin di kitab ini ya. Nah, tapi kalau
Quran yang ada di kalian itu cetakan Indonesia itu masih enak bacanya, jelas ya, ada hi. Tapi kalau nanti dapat Quran yang dari handphone misalkan aplikasi, nah itu biasanya banyaknya dari Madinah. Jadi cetakannya cetakan Utsmani Madinah itu akan apa namanya, cetakannya pendek. Di situ hanya akan ada hak pendek, tapi di situ ada ya, ya seperti yang di aplikasi itu ada ya, kemudian ada madnya. Kalau yang di tempat cetakan Indonesia itu hanya ada h, hi-nya itu panjang, ya seperti itu. Dan kedepannya ada hamzah, makanya disebut sebagai mad sila tawilah. In apa itu in gunnah, berapa huruf gunnah? Dua apa aja? Nun tasdid dan mim di tasdid. Baca kaidahnya. Faguna miman Innallaha ya'murukum apa itu kum mimati bertemu dengan hamzah idhar syafawi, berapa hurufnya idhar syafawi? Ada 26 kecuali mim dan apa kaidahnya? Wasalisul izharu fil baqiyya min ahrufin wasammiha syafawiyya. Ada peringatan ketika mim berhadapan dengan wawu dan fa. Walaupun itu masih dikatakan sebagai izhar syafawi. Apa peringatan kaidahnya? Wahzar hadifa angta, apa itu angta apa itu ikhfa, betul ikhfa. Berapa huruf ikhfa? Ada 15, dikumpulkan di lafaz sif do 5. Baik, apa kaidahnya? Bi'ul ikhfa'u ingdal fadili wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmiha tabaiti qadaman tuha sifda sanakam jada syahsun qada samadun tayyibah zidbitu qada zalimah tazbahu ini ada za bertemu dengan ba, ya itu adalah apa? Za ba. Kemarin dibahas. Tapi ini wajib idhar, ya, tidak perlu diidghamkan. Nah, ada mutaqaribain di situ, tapi di sini tidak perlu diidghamkan, tapi hukumnya idhar. Tazbahu. Jadi ini udah. Tazbahu, apa itu tazbahu? Tazbahu wau mati setelah domah matobi'i. Berapa huruf matobi'i? 3 apa aja? Waw alif, ya dikumpulkan di lafaz wayin. Apa kaidahnya? Hurufuhu salah satun fa'in min ba yain wa ya finuhiha wal kasru qabla ya wa qabla wa bidum sabat on qabla.
Bakorotang apa? Bakorotang apa itu? Ifa Bakoroh itu tidak ini ya, karena di situ di wakof ya. Kalau dibaca wasol, jadi ada hukum di situ tanwin berhadapan dengan qaf. Jadi dibacanya ikhfa Bakorotang ko. Nah, tadi udah kaidahnya ya. Qalu a. Nah, ini mad kedepannya ada hamzah apa namanya? Qalu a apa? Mad jaiz fasil. Apa kaidahnya? Wajaizun madun wa kasrun infusil kulun bikil matin wa hadzal munfasil. Itu adalah kaidah untuk mad jaiz munfasil. Baqaratan qalu atattakhiduna, itu masih mad bi atattakhiduna huzwan qa. Ini ikhfa di situ ya. Qa juga mad tabi'i. Qala mad tabi'i. A'udzu billahi an a. Apa itu? An a. Nun mati berhadapan dengan hamzah apa? Izhar apa? Izhar haqi. Berapa hurufnya? 6. Apa aja? Dikumpulkan di lafad hamzun, faha, unsum, ainun, muhmalatani fi. Apa kaidahnya? Falawalul an aku. Nah, ini mad tabi'i ya, sudah tadi ya, hurufnya ada 3, kaidahnya huruf fuhu dan seterusnya. An aku na minal. Nah, ini belum. Minal ja apa itu? Alif lam komariah, wajib dibaca idhar. Alif lam komariah. Berapa hurufnya alif lam komariah? 14 dikumpulkan di lafad ibgi hajaka wa khaf aqima. Kaidahnya bagaimana? Lilami al in masyratin khudil min ibgi hajaka wa khaf aqim. Anakuna minal jahilin. Apa itu? Mad arid lis sukun. Sebutkan kaidahnya. 40 berapa? 5 ya. Wa mithlu in arada sukun wa kata lamuna. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.